Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kana musyrikun. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an jannah urma bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhan-nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah. Insyaallah telah mengumpulkan kita sekalian di majelis ini untuk bersama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat yang terkandung dalam Quranul Karim. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada seluruh Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, begitu pula pada warga pengikutnya hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di tanggal 11 ya, bulan Ramadan, bulan ke-9 1447 Hijriah, kami sebelumnya sebelum bulan Ramadan kami sudah membicarakan dengan topik tentang puasa untuk menggapai takwa. Ini masih di bulan Ramadan, tetapi untuk berkembangnya kita diskusi saja. Jadi biar nggak ngantuk, karena ibu bapak semuanya juga puasa. Jadi interaktif juga langsung, tidak apa-apa. Kami ingin membahas mengapa orang yang sudah berpuasa tetapi ya. Ini topik ini sebenarnya sudah kita diskusi ya, kadang di grup WA Pak Sian tadi. Mengapa negara yang mayoritas sudah berpuasa masih melakukan korupsi, kolusi, nepotisme? Mengapa kebanyakan negara-negara yang mayoritas Muslim lah ya, kok malah mundur negaranya? Mengapa negara-negara tersebut, saya tidak mengutip negeri kita ya, tapi kan secara global di seluruh planet bumi ini itu suka berperang. Ini yang baru. Nah, dulu waktu saya masih kecil itu perang antara Irak dan Iran, Irak dan Iran. Padahal di surat 5/32 kan tidak boleh. Ya, surat 49 juga tidak boleh. Nah, hal-hal seperti gini, kenapa? Akhirnya apa? Banyak negara-negara yang bermayoritas umat Islam sendiri mundur dalam masih fokus pada ritual, Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa menganggap semua masalah itu selesai dengan masalah agama. Padahal tidak demikianlah. Ya, seakan-akan kalau agama itu sudah wah gitu ya, ritualnya maaf ya, tetapi esensi hakikatnya
Kita berpuasa itu untuk apa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di bulan yang lalu, surat Al-Baqarah 183 kan jelas agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, arti takwa itu sendiri Bapak Ibu sekalian kan sudah saya sampaikan. Yang tidak hadir bisa nih. Dari kata wako, yaki, ikoyatan. Yaitu apa? Melindungi diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi secara keseluruhan itu kan kita selalu berpuasa, tetapi bukan hanya melepaskan, menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Muslim, tetapi esensinya di situ. Nah, ini kami membuat topik dan kita mungkin secara interaksi mengapa berpuasa, tetapi masih melihat saudara-saudara kita berbuat dolim. Ya, tentunya istilah dolim itu kan dari kata dolama yadlimu bulma. Yaitu apa? Kegelapan, Pak. Atau kalau misalkan secara yang lain itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Tapi dari akar kata yang dolim itu artinya adalah kegelapan, Pak. Di surat Al-Baqarah 250 itu kan jelas. Allah walladzina amanu yukhrijuna dhulumat ilan nur. Kita itu berwali, berpemimpin, berlindung kepada Allah sebagai wali. Yang mana akan mengeluarkan kamu semua dari kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Menuju kepada pencerahan. Kita ngaji di sini untuk apa? Untuk pencerahan. Bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu, tetapi aplikasinya di masyarakat bagaimana? Aplikasi kita di keluarga bagaimana? Aplikasi kita di negara bagaimana? Ini introspeksi diri, muhasabah ya. Jadi bukannya saya sendiri, kami berwaspada diri kami, tapi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini sebagai orang Muslim itu harus jadi contoh di seluruh. Entah kita itu di manapun itu di negara. Ai ardin tatok, anta masukkan Islamiha. Dimanapun kamu bertatok, yaitu berada, di negara manapun kamu berada, kamu akan berhadapan. Kalau misalkan ya, saya lulusan pondok, di sini loh stempelnya. Sini stempel kita itu sebagai orang Muslim, bukan stempel sebagai orang kafir, sebagai orang dolim. Kita itu dilihat menjadi uswah, Bapak Ibu sekalian. Bukan kalau misalnya sudah berpuasa, sudah gugur kepada saya mau korupsi, mau mencuri, mau maling, mau menipu, mau mencela atau memfitnah atau mau merugikan orang lain, tidak usah. Nanti kan saya juga berpuasa lagi, sholat lagi, udah gugur. Bukan itu. Nah itu namanya akan membuat diri kita terhitung-hitung, Pak. Mizan, ditakar. Oh, perbuatan saya sudah naik haji berapa kali, saya sudah puasa sekian ribu kali berapa hari. Hitung itu, Pak, bahaya itu, Pak. Akhirnya apa? Gugurlah bahwa sesungguhnya apa gunanya kita puasa? Apa gunanya kita sholat? Kalau masih melihat diri kita berbuat kodolim, diri kita berbuat melihat dosa dari kita berbuat dolim, terus diam saja gitu, Pak. Ayatnya ada. Mari kita buka, Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa terjadi ini? Karena memang kita sendiri mungkin abe. Sebagaimana yang pernah disampaikan Pak Waradi dan Pak Ketua mana? Ya, yaitu 106, 123. Nah, coba kita awali lah. Nanti runtutannya, derivatnya itu kan ada. 6, 123. Di grup BA itu Pak Waradi kan menjelaskan surat 6, 123 ya. Ini kan ayat sangat-sangat familiar lah. Kalau misalkan ada langsung, jadi Bapak Ibu sekalian fokus ya, karena waktu kita juga pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryah akabira mujrimiha liyamkuru fiha
Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Artinya syarat 6, 1, 2, 3. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ya, di setiap negeri ini Allah menyebutkan, meletakkan bahwa di setiap negeri, ya, menjadikan di setiap negeri Pak, di setiap negeri. Di Korea itu bisa artinya desa, bisa artinya ya secara luas itu ya, pokoknya negeri wilayah satu di negeri wilayah itu Korea. Kan Umul Qura kan ayatnya adalah Umul Qura itu kan Mekah itu kan Umul Qura. Dia menjadikan di setiap negeri ini kan jadi harus berpikir Allah itu yang menjadikan di setiap negeri itu mesti ada yang orang-orang yang dosanya itu besar Pak. Nah kalau yang dosanya itu biasanya kan para pemimpin ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang besar. Ketika ada kadaro ya, akbar itu kan besar, akbar besar. Mujrim itu artinya orang yang dari kata jarona yang berbuat dosa atau yang dari akar katanya itu memotong. Jenengan sudah puasa kan harusnya mendapatkan pahala, yaitu efeknya apa? Takwa. Tetapi berbuat dosa dipotong Pak. Memotong diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Jadi jaromaya jrim itu memotong pahala yang harusnya mendapatkan syafaat dan itu daripada Allah, mendapatkan surga dong. Tapi dipotong Pak. Amalan pahalanya dipotong sendiri diri kita. Jaromah itu artinya memotong sebetulnya. Kan merusak amalan kita sendiri. Kita berbuat dolim, berbuat kolusi, ya. Korupsi itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau misalkan korupsi itu dari kata Latin itu adalah corrupt ya. Ini bahasa sebetulnya bahasa Inggris, bahasa Latin gitu ya. Jadi kalau dari korupsi itu seperti misalkan seorang besar punya jabatan, nah punya kekuasaan, ya entah siapapun lah, terus mempunyai dipercaya oleh publik dikasih amanah, lihatnya tentang diberi amanah, tetapi dia itu malah menyelewengkan, berkhianat. Jadi kalau katanya amanah itu berkhianat, nah, ayatnya ada juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk apa? Merugikan orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu memakan harta orang lain secara batil. Ya, entah itu skupnya kecil atau skup besar yang merugikan bangsa negara tersebut. Ya, seperti halnya ya tadi turunannya seperti gratifikasi, suap menyuap, gratifikasi, wah, padahal kan sudah mendapatkan gaji Bapak Ibu sekalian. Terus kalau misalkan punya tip, dapat tip itu tuh sebetulnya ya cuma karena wajar, dianggap permisif ya, wajar. Sudah budaya yang sangat permisif di dunia negara-negara. Kalau bisa melihatnya oleh negara-negara yang terbelakang dalam peradabannya itu karena apa? Membuat wajar permisif hal-hal yang dolim tersebut Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Ya ini perbuatan dosa, tetapi dianggap permisif, dianggap wajar, budaya, tradisi. Kalau nggak bisa kayak gitu nggak jalan. Iya, itu Allah itu kan sudah berlaku dari sejak dulu hingga akan datang sampai itu mesti Bapak Ibu sekalian. Adanya penggelapan, terus istilah money laundry. Money laundry itu yang saya tahu itu kan kayak gini ya, mendapatkan uang dari korupsi ataupun misalnya penjualan hal-hal yang terlarang
dilalui suatu negara, aturan atau agama bahkan, tapi hasilnya itu untuk dibersihkan dengan cara ditaruh di usaha-usaha orang lain, atas nama orang lain, atas nama istri, atau ponaan, atau saudara, atau bapak, atau ibu. Nah nanti hasilnya itu bersih jadinya. Karena apa? Tidak atas nama dirinya. Nah itu kan penggelapan. Atau misalkan memeras orang lain, misalkan saya punya kuasa. Ini izin tidak bisa keluar kalau misalkan tidak ada money on the table. Money on the table. On the table. Kalau istilahnya di Indonesia itu kan money on the table itu. Kalau saya dulu itu ada istilahnya CM, Pak. Credit note. Credit note apa? Ini credit note. Oh, gini lah. Ini istilah-istilah yang kayak gitu. Tapi Allah Maha tahu. Entah pakai bahasa apapun itu. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita itu harusnya introspeksi diri. Kita harus segera wasaru ila mafirah 133. Cepat-cepatlah Pak. Kalau enggak itu nanti gimana? Ini adalah perbuatan makar Pak. Ayatnya kan surat 6 123. 6 123 kan jelas di ayat situ liam fiha, membuat tipu daya. Tipu daya itu tipu muslihat yang tidak diketahui orang. Satu perbuatan dosa itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak ingin dilihat orang lain. Itu pasti Pak. Kalau ini kan berbuat dosa ya, misalkan tidak ingin dilihat orang lain Pak. Karena apa? Kalau berbuat dosa malu Pak. Apalagi pejabat selingkuh, pengen dibuka lebar-lebar. Kecuali kalau sudah mendarah daging ya, sudah mendarah daging kan di suatu kelompok, suatu negeri itu dibuat wajar masif, wajar ya, budaya tradisi suap menyuap. Udah itu namanya mendarah daging. Nggak ada yang namanya urat malu itu nggak ada. Itu udah tradisi. Kalau nggak gini nggak bisa makan. Harus modelnya kayak gini. Bagaimana? Kita puasa di masjid ceramah. Sholat tarawih sampai berapa jam? 8 jam hampir pernah itu saya lihat. Satu kali sholat itu sampai 2 jam, 2 juz. Tapi kalau misalnya perbuatan kita berbuat arah dolim, Pak, menggelapkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan pada Allah, sama saja, Pak. Apa gunanya kita puasa? Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita misalkan naik haji, mengeluarkan uang yang sangat luar biasa, ya, effort yang luar biasa. Mengapa mengumpulkan ilmu di sini, tapi perbuatan kita masih berbuat dolim? Tidak ada gunanya, Pak. Liam itu adalah tipu muslihat, tidak ingin dilihat. Kalau misalkan makar di negara dianggap istilahnya kan berbuat ini, istilahnya ingin menghajatkan kuasaan kayak gitu. Tapi istilahnya ini kan makar itulah artinya membuat tipu daya, tipu muslihat yang tidak ingin dilihat orang lain. Jika suatu negara tersebut ya beriman takwa, ya pasti akan diberi berkah oleh Allah. Kebalikan demikian. Tapi kalau misalkan dia berbuat suatu negara atau suatu daerah tersebut berbuat, itu pasti akan mendapatkan siksaan dalam bentuk kekacauan, Pak. Mengapa kami ingin menyampaikan demikian? Karena memang itu tugas kami.
Mari kita buka surat 7, 164. Ya, ayat-ayat yang mungkin kurang familiar. 165 ya. Tadi ini 106, 123, melangkah ke surat 7. Ini masih berhubungan dengan berpuasa ya, walaupun sangat general tentang masalah kezaliman yang diperbuat oleh diri kita atau dibuat orang saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 7, 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikukum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan illa rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ayat selanjutnya, walamma nasuma dukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Artinya surat 7 garis miring 164, dan dalam kurung ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan dalam lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang sangat keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah ya, ini kan ketika berbuat sesuatu umat itu berkata pada mereka yang mendakwahkan, kenapa kamu ajari? Ada orang-orang yang kita diperingati, tapi omong wah sok suci kamu kok memperingati kamu. Ya, kenapa kamu ngajari satu kaum yang Allah binasakan akan dalam artian kacau di negara tersebut ya, ataupun juga akan memang benar akan disiksa dengan bencana alam ya, dengan siksaan yang pedih di dunia ini. Ini adalah pembelaan agar saya juga tidak akan mungkin menjadi bagian daripada orang-orang yang disiksa tersebut. Dan semoga juga mereka agar kembali pada tuntunan Allah. Di ayat selanjutnya kan ketika mereka melupakan yang diperingatkan dengan apa ya, ucapan-ucapan dari para penyeru, entah itu dari para nabi atau para rasul, kami selamat orang yang mencegah itu akan diselamatkan, Pak. Kan surat 40 51 juga ya, so, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang menyelamatkan rasul dan orang-orang yang bersama mereka. Tetapi kalau misalkan satu dosa berbuat dolim, berbuat kegelapan, kemaksiatan, entah itu perjudian, perselingkuhan, terus isinya pokoknya rusaklah. Perbuatan berupa paksa mungkar itu dikerjakan semuanya. Kita diam saja, Pak. Nanti akan jadi, kalau misalnya siksaan datang, bencana alam datang, ya masuk juga kita akan jadi fitnah. Kan ada ayatnya. Ini kami akan selamat orang yang mencegah kemungkaran tersebut, kejahatan. Dan kami akan bisa orang-orang yang zalim yang berbuat kegelapan tersebut. Ada pun tidak siksaan yang menyedihkan karena mereka telah berbuat fasik, kerusakan di muka bumi ini.
Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita introspeksi diri. Kebalikannya kalau misalkan terjadi ya, ini kan Nabi 5. Nah, coba kita buka ayatnya 6, 7, terus 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa 'ala syadidul 'iqab. Artinya surat 8 dari surat 25, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Di antara kamu ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, dan takwalah. Takwalah itu tadi saya sampaikan apa? Dari kata wakoyaki pikoyata, yaitu melindungi diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan kedzaliman, dari kemusyrikan, dari kekufuran. Iya. Nah, fitnah ini apa, Pak? Kesusahan, Pak. Ya, kesusahan yang ditimpakan pada orang-orang yang dolir, tapi tidak khusus untuk mereka saja, tetapi bisa saja orang-orang yang tidak tadi. Jadi kita harus hati-hati. Gimana? Iya. Nah itulah, karena memang orang itu kalau sudah dikritik, kadang tidak mau, gengsi gitulah. Itu yang menurut tidak, itu harusnya kita hindari. Ya, jadi tidak boleh kalau dikritik ya diri kita kalau misalnya dikritik itu tidak boleh. Lalu bermuhasabah diri, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang berusaha bermuhasabah ya, menghisab dirinya itu selalu kalau dikritik pasti akan introspeksi diri, bukan menuju orang lain. Suatu negara kalau sudah terbiasa introspeksi diri itu akan maju, Pak. Peradaban seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita tidak mau bercermin, kudu bercermin itu loh, Pak. Bercermin diri ataupun misalnya minta banyak dikoreksi, dievaluasi. Karena kalau suatu perbuatan kalau tidak mau dievaluasi, itu akan terjadi apa? Pelanggaran-pelanggaran, tidak diawasi. Terjadinya korupsi nepotisme karena kurang pengawasan, Pak. Pengennya peraturan itu dibuat, semakin banyak peraturan di suatu negara tersebut, ya, yang dibuat oleh misalkan senator ataupun ya wakil-wakil rakyat itu adalah untuk dilanggar, Pak. Suatu negara kalau misalkan buat peraturan terlalu banyak ya, pasal B, pasal C, dan notnya itu banyak sekali, itu biasanya menurut saya ya tanda-tandanya itu yang akan dibuat untuk dilanggar. Iya, yang seharusnya dari aturan-aturan tersebut banyak sekali. Nah, kalau misalkan suatu negara meninggalkan kedoliman, ya akan diberi barokah. Surat 7 balik lagi. Kebalikan daripada di atas. Nah,
billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya surat 7 garis miring 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami, pasti Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan dalam kurung ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau sekiranya penduduk negeri tersebut, Koryah tadi kuro, kalau Koryah itu, kalau Koryah itu mufrad ya, satu tunggal. Kalau jamannya al-qura, berarti suatu penduduk negeri-negeri, ya, itu semuanya beriman, terus takwa, insaf, sadar. Ya kan tujuannya daripada puasa itu tengah tadi untuk tidak berbuat dosa, kedoliman, kegelapan, kufuran, kemunafikan, kemusyrikan. Dolim itu kan bisa pada Allah, yaitu kemusyrikan, kufuran, pada manusia, mendolimi orang lain, merugikan orang lain, memakan harta orang lain. Beda makhluk misalkan pada buru-buru, misalkan nggak boleh itu dikerangkai kayak gitu, terus dibunuh sampai banyak populasi burung. Kita itu kan sadar diri secara alam semesta raya. Berbadailah pada Allah dan berbada pada orang tua, pada orang-orang lain juga, pada keluarga. Kerabat itu ajaran-ajaran agama Islam yang baik, Pak. Agar menjadi orang yang takwa, insaf diri kita. Akan dibukakan selebar-lebarnya bagi Allah, yaitu berkah. Dari berkah itu apa? Dari kata barokah. Ya keberkahan yang ya dari rezeki ya. Pada saat kita misalkan gini ya, salary atau gaji ya, itu tidak berbanding lurus dengan rezeki loh Bapak Ibu sekalian. Atau keberkahan daripada, kalau misalkan berbanding lurus dengan gaji, misalkan saya kerja keras atau berjam-jam atau berhari-hari, ternyata ya juga tidak mendapatkan gaji yang banyak. Tapi rezeki atau keberkahan daripada itu dari Allah, entah dari anak yang soleh, anak yang sehat, diri kita yang sehat, tidak ada masalah dalam keluarga, ketenangan, ya kesehatan. Coba kalau kita haji gede, tahu-tahu masuk rumah sakit itu pajak tahu, Pak dokter, itu rata-rata obat yang kalau misalkan dari luar itu mahal-mahal. Berapa oksigen kalau misalkan masuk di ICU? Itu. Ya. Itu baru kata minas sama, dari air, dari samawat. Lah yang menguasai samawat itu malah bukan orang-orang Islam, Mbak. Teknologi yang dari itu ya, frekuensi udara. Itu malah yang orang-orang yang muslim. Makanya ya kadang kekuatan teknologi frekuensi itu yang menguasai orang-orang non-muslim ya, kita sendiri hanya penonton. Seharusnya rezeki itu kan kita kuasai, teknologi informasi seperti itu. Apalagi anak-anak muda sekarang juga lebih kepada generasi daripada saya yang sudah tua-tua. Ya. Itu kan sekarang sudah AI, artificial intelligence itu Pak ya. Ini saya kadang diskusi sama anak saya, itu kadang sudah bisa diskusi Pak, di satu platform sendiri Pak. Keadaan bumi seperti ini, keadaan manusia ini, kayak ngobrol pada seperti ini Pak. Itu AI robot Pak yang dibuat oleh manusia,
Tapi mereka itu kecanggihan teknologinya sudah melebihi daripada manusia. Karena artificial intelligence itu adalah kumpulan daripada otak manusia. Nanti misalkan seperti profesor, dokter, terus apa administrasi, itu Pak. Ya seperti itu ya. Kita ambil uang. Itu kan sudah robot. Ya, sudah robot. Udah teknologi. Ini kan juga robot. Kadang misalkan tanya daripada buka buku itu pakai AI itu tanya jerat jawabannya udah banyak Pak. Nah itu sudah belajar dari manusia yang dibuat oleh manusia, tapi dia sendiri malah nanti bisa mengalahkan manusia. Dulu catur Pak ya, catur misalkan ini permainan kita belajar. Ya. Dulu dengan manusia bisa mengalahkan Grandmaster. Grandmaster bisa mengalahkan robot belum tentu Pak. Kadang malah kalah. Itulah robot itu bisa mengalahkan manusia dibuat oleh manusia, tapi dia dungu, tidak punya wisdom, kebijaksanaan, tidak punya rasa. Berikut Pak. Pak Mahmud mau tanya. Iya. Jadi yang sewu ini balik ke 6123. Itu ada kata wakadzalika ja'alna. Jadi Allah yang menjadikan penduduk itu orang-orang jahat. Jadi apakah ini kalau saya lihat konteks ayatnya demikian. Jadi Allah yang mempunyai peran masalah penduduk negeri yang korupsi. Jadi ini mohon penjelasannya karena ada kata Allah menjadikan. Ini mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Awalnya gini Bapak Ibu sekalian. Surat 3370. Ya, ini sebetulnya banyak ya ayat-ayat penjelasannya. Coba kita buka surat 3370. Atau misalkan di surat Al-Qur'an 30 ya tentang masalah penciptaan Pak Adam gitu ya. Sampai banyak ya. Tapi ini surat Al-Ahzab 3370. Bahwa manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maaf, ini bukan surat 3370 ya. Bahwa 3372, tapi dimulai dari 370. Dibaca sampai 72 atau 73. Ya kalau saya itu menerangkan itu kan kadang dimulai dari ayat ke ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardh wal jibal wa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana jahula. Yu'adhiballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya apa? Artinya surat 3370. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. 71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung.
tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Dalam kurung berat, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. 73. Sehingga Allah akan mengadab orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini kan ayat yang berurutan ya. Wahai orang beriman, takwalah, insaflah. Tetapi kok ternyata masih dolim. Yang membuat dirinya dolim adalah di ayat yang lain kan membuat dirinya sendiri. Kita itu kan di dunia ini kan untuk berlatih itu. Tetapi dalam waktunya kan ternyata kita mendolimi diri kita sendiri, merusak jasmani kita sendiri. Loh, iya toh. Kadang sudah ada ukurannya makannya segini, tapi double makannya yang sembarangan kayak gitu, minumnya sembarangan. Berarti kadang kita sendiri tuh, bukannya Allah atau kamu sendiri udah dikasih pilihan kan al-yaroh kan ada. Tetapi saya pernah sampaikan bahwa Allah itu adalah dalam kurung sunatullah, hukum-hukum semesta gitu loh Pak. Ada hukum sebab akibat. Ya. Hukum sebab akibat. Kita itu semuanya itu ditentukan di dunia ini telah ditetapkan ada hukum-hukum sebab akibat, tabur tuai. Ya, hukum perputaran. Saya menyampaikan tahun lalu itu tentang hukum-hukum semesta ya Bapak Ibu sekalian. Allah itu sudah memberikan ini loh hukum-hukum sunatullahnya. Kalau melakukan ini jadi ini. Kayak gitu. Kita tuh harus takwa dalam artian itu insaf sadar tentang hukum-hukum sunatullah juga. Allah dalam kurung adalah sunatullah. Sunatullahnya apa? Pergi berputar, mengelilingi matahari berevolusi dan si bumi dikelilingi oleh matahari yang si mengelilingi bumi, bulan. Itu sunatullah, bulan mengitari bumi, berevolusi mengitari bumi. Itu sunatullahnya seperti itu. Sedikit Pak, itu ya saya paham atas natunya atas pendapat. Itu di samping sunatullah itu saya kira masalah pemahamannya juga ada. Dalam artian gini, tadi dijadikan oleh Allah betul ya, dijadikan Allah itu ada besar-besarnya menjadi apa ini tadi penjahat besar lah. Penjahat besar itu sebenarnya kan sunatullahnya berlaku, Allah menetapkan ketentuan kalau kamu melanggar pasti akan terjadi hal-hal yang seperti saat ini misalnya ada di penjahat itu. Karena sebenarnya kamu kan boleh milih mau jadi penjahat atau tidak kan ya. Dan sekarang masalah pemahamannya itu untuk pada umumnya ya saya itu kadang-kadang ya berpikir juga orang-orang itu pemahamannya itu seolah-olah itu tahu kondisi Allah, masalah pahala. Pahala itu kadang-kadang seolah-olah manusia itu tahu pahalanya ini dan sebagainya. Sehingga dia kadang-kadang salah berpikiran kalau kamu berbuat kesalahan satu, kamu akan dibalas dengan kesalahan yang sama itu. Kalau kamu berbuat kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 100 bahkan sampai 700. Nah itulah kadang-kadang pemikiran itu terus disalahgunakan. Wah kalau begitu dia dengan enaknya aja berbuat dosa satu kan pahalanya 10, masih untung 9 nih. Nah, kadang-kadang gitu kan. Sehingga mereka berbuat korupsi miliaran atau apa, toh nanti saya sedekahkan ke masjid, saya sedekahkan. Jadi seolah-olah itu sudah nutup jadi BEP, break even pointnya. Dia masih untung lah itu. Pemahaman itu kadang-kadang
ya gimana ya Dad, untuk mengingatkan teman-teman kita atau saudara kita kadang-kadang masalah pahala itu seolah itu sok-sok tahu itu, ya sok ngitung-ngitung gitu. Jadi pahala itu seolah-olah gampang menurut. Padahal itu kan milik Allah, yang tahu Allah, yang balas Allah. Tapi pemahaman pada umumnya itu seperti itu kan, karena ya itu 10 kali lipat kalau salah cuma satu, ya masih untung banyak gitu. Jadi korupsi makanya merajalela karena apa ya, itu tadi hasilnya itu sebagian dikeluarkan untuk sedekah untuk ya kan. Itu aja Dat, untuk anak saya tambahannya. Makasih. Ya, gini Bapak Ibu sekalian. Kan kalau misalkan telah melaksanakan yang saya sampaikan ini ya, yaitu kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dan isap diri tentang hukum-hukum ketentuan Allah. Itu kan tiga ini saya belum selesai ya. Ya, tadi kan hubungannya tentang masalah amanat ya. Bahwa manusia itu diberi amanat, gunung-gunung, tanah, terus kemudian langit, samawat, atmosfer, pokoknya semuanya ciptaan Allah itu dikasih soal amanat. Tetapi manusia sendiri dikasih amanat mau, karena memang sudah ditunjuk bahwa Nabi Adam dulunya waktu turun dari jannah, bukan surga ya, jannah itu kebun atau sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kemudian cuman surga juga tidak tepat. Ya, saudara-saudara kita itu kan dulu kita dari surga terus turun, terus ada namanya dosa, penebusan dosa, karena dulunya nenek moyang kita membuat dosa kayak gitu. Ada istilahnya penebusan dosa. Nah, seperti itu kita melakukan, karena cara berpikirnya tadi ada penebusan dosa itu loh Pak. Aku berbuat zina, terus kemudian saya mendatangi seorang alim, itu saya ditebus dosanya dengan memberikan sesuatu. Kan ada ayatnya, kalau misalkan seluruh dunia ini emas bumi untuk menebusnya ya 536 tidak akan bisa. Dan juga kita hapus amalan kita semuanya, habitat amalan surat 322 ya. Itu kan harusnya cara berpikirnya, karena memang hanya parsial kita berpikirnya, saudara-saudara kita hitung-hitungannya dengan matematis, bukan itu. Ya, manusia disebut diberi amanat, ya. Sampai di ayat yang lain itu kan, ya lah tadi kuntu toroba, saya lebih baik menyesal dulunya kenapa saya jadikan manusia. Kenapa takdir saya jadi manusia, lebih baik saya menjadi tanah dari turab. Nanti Pak penyesalnya Pak. Ya laitani kuntu toroba. Mendingan saya udah dikasih tanggung jawab, tapi dia telat. Dikasih amanah jadi pemimpin, tapi berkhianat pada rakyatnya. Ayatnya ada. Ya. Yaitu 827 coba kita. 827. Dikasih amanah manusia menjadi khalifah muka bumi. Ya, karena sudah dibebani oleh Allah, ini untuk menjaga amanat. Amanat itu apa? Dari kata amanah, yakminu amnan wa amanatan. Yaitu sesuatu yang aman, tertib. Ya, dipercaya. Kita itu dipercaya oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Jenengan adalah makhluk yang sama, asalnya khaliq, ya, sebaik-baik ciptaan. Ya, kita bisa membuat robot, tetapi malah kalah dengan robot. Kita membuat pisau, tapi untuk membunuh orang lain. Ya. Coba kita buka surat 827. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat 8 An-Anfal ayat 27. Wahai orang yang beriman,
Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu sedang kamu mengetahui. Nah, kita itu jangan mengkhianati Allah, dalam arti tadi Allah sudah memberikan amanat kepada kita menjadi khalifah di muka bumi ini, tapi melakukan kedoliman ya di muka bumi, membuat kemusyrikan, membuat kufuran, merugikan orang lain, ya. Wis pokoknya udah sakarpe gitu Pak. Padahal jenengan itu dikasih amanat Pak, hidup dunia ini. Hidup dunia ini adalah ujian. 35, 2155 sampai 157. Itu kan kita tuh harus berpikirnya seperti cara berpikirnya seperti itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Kamu tuh dikasih amanat, ya, titipan, sesuatu yang dipercaya gitu loh Pak. Jenengan sebagai bapak kasih amanat anak, istri kayak gitu untuk menafkahi, membesarkan, mendidik mereka sampai besar, terus juga menikahkan mereka, ya, amanat Pak, aman, tenang, tentrem, jujur, bebas dari rasa ketakutan, itu amanat. Amanah yang minum amnan. Iman kita harus, kalau sudah beriman harusnya kan jujur, integritas. Saya selalu bilang integritas kalau bahasa sekarang. Jujur Pak kalau dikasih amanat. Jadi seorang pemimpin harus jujur, nggak pelin-pelan, ditanyain, ini gimana ini pengeluaran seperti ini, harus transparan, jujur, benar-benar nggak usah ditutup-tutupi. Kalau nggak ditutupi, kalau misalkan ya sepatu pertanyaan dari masyarakat, ini tanya pemimpinnya, nggak jujur, benar gitu loh Pak. Itu amanat Pak, mandat kalau sekarang jadi presiden itu, mandat dari rakyat. Ditanyain rakyatnya malah yang siapa yang nanya, dianggap kritik ataupun melecehkan. Itu dianggap makar seperti itu. Berarti tidak amanat. Dia khianat pada rakyatnya. Nah, apa gunanya kita berpuasa? Apa gunanya kita sholat? Tapi kita khianat pada amanat Allah. Mendingan jadi tanah. Kenapa? Nanti di akhirat ditanyakan. Terus saya menyesal. Katanya kuntu turun. Saya dunia itu jadi tanah saja. Jadi tulang bulan. Kan saya, dan saya ternyata jadi calonnya masuk neraka. Iya. Bukan itu Pak yang maksudnya, itu adalah bukan maksudnya Allah itu ini Bapak Ibu sekalian. Allah ya biar agar tidak ini menyalahkan Allah ya. Ini kan kita bahasanya kenapa Allah itu menjadikan. Allah itu adalah sunatullah. Ya, sunatullah. Ketentuan. Ya. Ketentuannya manusia adalah diberi amanat, tapi ada juga yang mengkhianat. Ada yang berbuat maksiat, hukum sebab akibat. Ada yang berbuat baik pada orang lain akan berbuat menyemai, ya apa, memanen yang kebaikan juga. Dia menyemai keburukan, dia akan memanen keburukan juga. Hukum sebab akibat, Pak. Kan pernah saya menyampaikan tentang, makanya Allah itu adalah sunatul. Semuanya Allah itu juga tawabur rahim. Ya, sifat-sifat Allah, tawab, ar-rahim, rahmat, memberi rahmat dan rahim. Tetapi kamu sendiri yang mendolimi dirimu sendiri, dengan ayatnya banyak. Kita masalah pendoliman, integritas, yang berhubungan dengan keadaan umat Islam secara global itu loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok seperti gini gitu?
Ya. Kalau misalkan kita itu sebagai orang beriman, iman aman, terus kemudian kita baca Al-Fatihah terus amin, ya, itu kan dari kata saya percaya. Kita itu diberi amanat, Pak, titipan. Misalkan kita mendolimi diri kita sendiri pada orang lain, pada Allah, pada makhluk alam semesta raya ini berbuat kerusakan di muka bumi, itu kan ya nanti jadinya kan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang masalah amanat, ya coba kita buka surat 23 garis 8 tentang amanat ya. 8. Ini kan tentang al-mu'minun, orang-orang yang ya, yang percaya. Al-mu'min percaya, yang dipercaya dan mempercayai Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ayatnya kan pendek. Kan Surat 23 Al-Mu'minun ayat 8. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Nah, kan di surat 3 itu Al-Mu'minun apa artinya? Orang-orang yang beriman. Orang yang percaya pada Allah. Kalau ciri-cirinya kan banyak, mulai dari ayat 1 sampai 8 itu kan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari tiada yang omong-omong kosong, Pak. Sending. Saya kalau di guru di WA kayak gitu ya, ngirim gambar-gambar ya maaf yang tidak senonoh kayak gitu di grup, Pak. Terus omong-omongannya dari tulisannya itu kan yang ya nyepelekan gitu loh, Pak. Itu kan omong-omong kosong, itu yang berguna. Coba kirim-kiriman yang sesuatu yang berguna, caranya berpikir. Terus kalau saya ngirim itu tentang tulisannya banyak itu ya kadang wah apain tulisan banyak dari baca. Karena apa? Rendahnya literasi kita sendiri, Pak. Budaya tidak mau membaca, Pak. Gitu. Itu menandakan peradaban tersebut tidak suka membaca dan tidak suka menulis. Rendahnya literasi kita. Introspeksi diri saja. Kita sukanya apa? Yang praktis-praktis, jogetan, kayak di TikTok kayak gitu ya. Maaf saya nyebut platform. Senang Indonesia kayak gitu. Akhirnya apa pemimpin ya yang suka jogetan. Jadi, lah yang senang-senang kayak gitu pokoknya. Pokoknya kayak gitu. Ini tidak ada gunanya, Pak. Yang dilihat itu adalah apa? Program-programnya, bukan ya seperti itu. Ada gunanya, Pak. Oh, ini ciri-ciri ya. Maaf Pak Ustadz. Jadi ini masalah di grup, ya artinya media sosial lah. Jadi memang kalau kita pahami bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang, tidak boleh mengolok-olok, itu ayatnya kan ada. Padahal di dalam media sosial itu banyak sekali hoak-hoak yang kita tidak tahu orang itu salah atau tidak. Jadi kalau saya ini mohon maaf, mending tidak. Jadi daripada kita nge-share, tapi ternyata mengolok-olok orang, ini kan kita dosa. Jadi alangkah baiknya kita sedikit mengurangi lah mengolok-olok, mencemooh orang. Jadi jangan sampai kita kena ayat. Kalau kena ayat kan kita jadi kafir ya. Ya, saya kira gitu aja, Pak. Ya, terima kasih. Nah, seperti gini kan. Kita itu melihat sesuatu, cara bedakan fakta dan hoax ya. Jadi seperti itu. Jadi melihat
semua yang ada di alam semesta raya adalah ayat-ayat Allah. Nah, para nabi juga menjelaskan bahwa tentunya kita menghadapi semuanya orang-orang yang tentunya menghalang-halangi daripada jalan atau istilahnya dari hukum Allah. Tentunya pasti ada di muka bumi ini, dan ayatnya juga ada surat 6, 1, 2, 3. Kalau kita diam saja dan melakukan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai, apa kata diam saja? Tentunya kita tidak berbuat adil pada diri kita sendiri, dan juga tidak melakukan sesuai dengan hati kita, nurani kita. Tentunya kita harus menjelaskan. Nah, tapi semuanya kan perspektif masing-masing, karena memang semuanya itu kan punya pilihan. Ya, kita juga harus hati-hati kalau kita berpemimpin kepada orang yang dolim, juga nanti akan digiring, karena ayatnya juga ada. Tapi saya tidak menjelaskan seperti ini. Saya menjelaskan tentang orang-orang mukmin itu harus berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Ya, itu surat 23 sampai ayatnya kan banyak itu. Dari ayat 1 sampai ayat berikutnya itu kan banyak. Ya. Gini, monggo. Ini diskusi aja gitu. Itu yang mungkin ada berbeda juga ya. Kalau yang ujungnya itu diartikan membiarkan. Jadi yang intinya diberikan Allah menjadikan figuri ya kan, sesuatu di negara itu adalah pemimpin dari pembesar mujrimin membiarkan yang perlu. Kalau dalam diri kan budaya itu kan termasuk korupsi juga. Jadi di daerah ayat ini di suatu negeri itu pembesarnya membiarkan bawahannya untuk berlaku korupsi, padahal dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Ini saya pernah dikasih ini ayat ini saya dikasih pengertian itu bahwa yang betul sebutnya ya intinya itulah, intinya pokoknya pembesarnya itu tahu kalau bawahnya itu korupsi, tapi dia tidak tahu meninggal. Ini sekalian, jadi korupsi itu kan dalam asariku wasarikotu fakto adi. Nah, jadi surat 53 juga sama. Kalau misalkan muka bumi para itu penegara yang melaksanakan, kalau korupsi bukannya potong tangan, tetapi juga dibunuh, Pak, hukum mati, Pak. 533. Kalau misalkan 538 itu ditegakkan juga itu, tapi kan 9 harus jalan, Pak. Kalau misalkan ada, misalkan kayak gini, Pak, saya maaf ya, ada suatu daerah misalkan, saya sampai mencuri, sedangkan di sekitar itu orang-orang kaya, yang salah siapa? Orang-orang kaya yang ini. Jadi kalau misalkan kita ada saudara-saudara kita yang paling dekat atau tetangga kita ya, sampai mencuri, tapi karena dia lapar, berarti dia didolimi, Pak. Yang mendolim siapa? Orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang kaya itu mendolimi dia sendiri. Terus kemudian misalkan maaf ya, contohkan, saya membuat misalkan kartu KTP atau SIM atau apa ini. Kemudian saya kok secara jujur ya tidak pakai lewat ini belakang. Kok ternyata tidak bisa, Pak. Tapi harus dengan cara ini, dan itu wajar. Itu berarti saya apa? Apakah saya dosa saya mengasihkan itu? Ya karena dia yang membuat aturan tersebut yang dianggap wajar, maksib dan permisif itu, dan sudah terbiasa itu mendarah daging seperti itu budayanya. Berarti saya apa? Didolimi saya tidak salah, saya karena didolimi, terpaksa. Ya,
Mau hijrah gimana? Ya sebetulnya seperti misalkan di tempat kerja, ini bicara masalah hijrah kemarin sama Ustaz Rasid ya. Mau hijrah dari pekerjaan, misalkan saya di lingkungan yang ternyata wah tidak benar ini. Ini kan kita hijrah di bagian tersebut. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ya korupsi itu seperti pasar Pak. Misalkan kalau pasar itu bersih gitu ya, lingkungannya bersih seperti di mall. Mau ludah aja tidak bisa Pak. Tapi kalau misalkan di pasar yang kotor, becek, banyak kotoran, ludah di pasar itu sudah biasa. Karena sudah biasa untuk kotor. Di rumah tangga juga sama. Kalau kita terbiasa kotor, ya auranya udah wah semrawut gitu ya ikut-ikutan Pak akhirnya. Ya kok diem aja kita melihat sesuatu yang kotor kita diem aja Pak. Apakah saya salah? Terus dianggap mengolok-olok? Ya enggak, karena apa perlunya tadi kita menyeru kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau diem saja ya keliru kita, kena ayatnya. Bukan mengolok-olok Pak, bedakan antara mengolok-olok dan mengoreksi. Ini kadang itu salah kaprah. Kita mengkritik ya seseorang, tetapi membuat permasalahan baru, dianggap wah ini ancaman. Makanya kan harus 3159. Kalau misalkan kita santun dengan ucapan yang santun, ya tentunya akan diterima. Tapi kalau misalkan dengan Allah secara verbal menuju kepada jasmani, lah itu tidak boleh. Ya, secara verbal atau tulisan menuju kepada jasmani, bukannya kebijakannya, tindakannya itu tidak boleh. Tapi mengolok-olok dengan fisiknya itu tidak boleh, Pak. Bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh. Kita harus dengan santun, dengan data dan fakta, bukan hoax. Iya, ayatnya kan tadi ini. Karena apa nanti suatu saat nanti sesuatu kalau tidak dilaksanakan ya ayat-ayat ini semuanya bagi diri kita. 1690 iya. Itu kan sering disampaikan di khotbah-khotbah itu. Kita harus berbuat adil. Ya, adil balkis itu efektif ya. Of sintok. Ya. Kita harus berbuat adil. Kita juga harus merangi ya. Di surat At-Taubah surat 9 itu kan masalah peperangan. Ya. Kalau Ustaz Rasid misalkan hijrah tidak berlaku secara geografis, ya hijrah pada rohi jiwa. Ya itu tadi kita tidak berbuat boleh. Ya. Keadaan negara kita aman, tetapi kalau misalnya perbuatan yang menafikan ya, perbuatan nifak itu kayak gini, Pak. Saya sering dari kata nafaqah atau kalau nafaqah itu kan berinfak. Kalau angfaqah itu infak. Kalau nafaqah ya bedanya infak dan nafaqah kemudian angfaqah. Kalau nafaqah itu nifak, munafik. Nafaqah itu infak, menginfakkan sama-sama yang artinya adalah terowongan. Ya. Kalau misalkan nafaqah, nifak, kemunafikan itu dia berkaki dua. Menyebut dirinya dengan mulutnya saya beriman, membuat keamanan, kejujuran di seluruh manusia, berintegritas dan saya percaya pada Allah dan akan berbuat baik kepada seluruh manusia, tapi di satu giginya membuat kerusakan, kedoliman, kemusyrikan, kekufuran.
kekufuran, kemaksiatan, dan yang jelek-jelek itu. Satu kaki di sini dia membuat terowongan dengan apa di bawahnya itu? Ya kemunafikan tadi. Dia berkaki dua, satu terowongan sana sama sini. Dia bermuka bertopeng dua. Waktu dia ngomong di sini A, di sini keluarnya adalah B. Nah ini adalah yang membuat bangsa kita itu tidak maju-maju. Yang perbuatan kita sendiri. Ya ini yang harus kita hati-hati. Kita udah puasa ritualnya tinggi, kita berbanding lurus dengan apa? Hasilnya ketakwaan, keinsafan, kesadaran. Harusnya gitu. Kalau apa itu menginfakkan secara terang-terang atau tersembunyi, tapi lebih baik sembunyi karena apa? Masuk terowongan akan mendapatkan keridhaan Allah, pahala yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan sama Pak Widodo tadi, pahalanya nanti di akhirat dan keberkahan di muka bumi juga bagi dirinya dan orang lain. Selalu berdampingan antara sholat, infak, sholat, zakat, pencerdasan. Istilah zakat itu adalah apa? Tidak ada ketimpangan yang sangat tinggi. Kalau sekarang itu Gini rasio antara si kaya dan miskin. Kita lihat di sekitar kita, saudara-saudara kita yang sekitarnya bagaimana, teman-teman kita sekajian bagaimana, saudara-saudara kita, anak bapak itu harus pikir surat 215 dan banyak ayat yang lainnya. Yang jauh ini diskusi Pak Ustadz. Tadi kebetulan buka ayat 533. Jadi yang istilahnya hukuman bagi orang yang mencuri atau korupsi dan macam-macam itu potong tangan atau dibunuh. Jadi saya ingat apa yang disampaikan Pak Ustadz bahwa kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Memang ayat kafir ada, batasan orang kafir itu demikian. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan orang. Jadi kalau saya memandang bahwa korupsi, mencuri itu adalah orang-orang kafir karena melanggar ayat jelas. Tapi yang di sini adalah kalau mengartikan ini dibunuh atau potong tangan, itu apakah tidak ada dua kesalahan? Mengkafirkan orang dan menghukum orang. Jadi apakah ini tidak melanggar? Jadi sebetulnya kalau saya memahami bahwa potong tangan itu kenapa kamu mencuri? Itu diputus. Kenapa kamu mencuri? Jadi kok dalam hal ini kok bertentangan dengan apa yang digariskan Allah, kita tidak boleh mengkafirkan. Tapi kalau merujuk kepada terjemahan ini, itu seolah-olah kita menghukum orang, bahkan membunuh. Ini malah lebih fatal lagi. Jadi kita tidak mengatakan dia kafir, tapi ini malah menghukum orang. Jadi sebetulnya memang banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa arti dalam ayat-ayat itu adalah kiasan atau gambaran-gambaran. Tapi arti yang sebenarnya ya seperti bunuhlah, tapi tidak dibunuh, tapi perangilah. Itu Pak Ustadz ngasih. Ya, di surat 16, surat 25 itu disebutkan bahwa wawu ala bimadul asabili. Jadi 16, 25 ya. Yang tadi disampaikan itu tentang masalah kita tidak boleh menjustifikasi pada orang lain tentang kafiran. Tentang surat 5 garis miring 38, 5 garis miring 38, 33 ya. Itu kan urusannya negara, Pak. Kalau misalkan di sini ada yang mencuri terus saya potong tangan, tidak boleh. Itu urusan negara, Pak. Dengan berhubungan 109, 103, 160. Ini urusan negara, Pak. Negara ataupun yang dibuat oleh sekelompok manusia skala besar. Bukan masjid sendiri, misalkan biar anggota masjid mencuri.
potong tangan, ya rusak. Ini negara, Pak. Tapi syaratnya 903, 960 harus jalan. Kalau masih ada kemiskinan, ternyata misalkan saya lapar, orang sekitarnya itu, saya terpaksa mencuri untuk makan anak istri saya. Tidak diperbolehkan, bahkan yang harus salah itu orang-orang yang kaya di sekitarnya dan aparat pemerintahan, pemimpinnya. Itu yang dimaksud situ, bukan terus kalau misalnya 38 itu dari silakan, ayatnya ada. Iya. Saya setuju ya. Yang panjenengan utarakan saya 100% setuju. Lihat ayatnya ada gimana? Ini negara kalau misalkan dulu non sewu di Orde Baru sampai maaf ya. Ini Pak Suyanto ya. Itu kalau misalkan preman-preman di iya ya, maaf ya di sini. Ini fakta Pak, bukan rules. Itu Pak yang menjadi masalah. Itu saya ayatnya betul panjenengan sampaikan. Tapi yang menjadi masalah sistem negara kita berbeda ini loh. Ya itulah makanya. Ya makanya itu kita sendiri yang harusnya introspeksi diri kita. Kenapa kalau seperti ini? Kita hanya menyampaikan ini dan juga pada rekan-rekan. Misalkan ngisi khotbah di saudara-saudara atau memperingati itu, oh jangan kayak gini. Ini kalau misalkan ini terus-terusan seperti gini, negara kita hancur. Itu yang sudah mengakar kuat budaya seperti itu jangan teruskan seperti itu. Ya. Saya tanggapi. Nun sewu Pak Santoso, kalau negara kita nun sewu hukumnya sudah bagus. Tata hukumnya sudah bagus. Cuma karena diselewengkan atau tidak istilahnya diabaikan. Hukumnya mati sudah ada, Pak. Pasal hukuman mati sudah ada. Tapi tidak dijalani karena apa? Satu sistem itu sistematik, masif dan terkoordinasi. Jadi kalau hukuman mati dijalankan, bisa saya jawab. Ya. Saya tanya. Sekarang kalau Quran ini kan sudah hak, betul logis. Iya. Kalau orangnya mau melaksanakan. Ya. Kalau tidak mau gimana? Jadi yang mau kan pelanggar. Ya sama negara. Iya ya. Negara sudah bagus, tapi rusak karena apa? Yang pelakunya, yaitu yang rusak. Bukan aturannya, kan sudah bagus Pak. Nun sewu. Hukuman mati sudah ada, tapi tidak dilaksanakan karena kalau dilaksanakan pejabat dan kembali Nun sewu. Ini karena waktu ya. Nun sewu ya. Nah, coba kita buka surat 16 125 bareng-bareng aja dulu. Ini perintah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita analisa. Ini perintah. Dilamar. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilu billati iya ahsan. Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla an sabili wa huwa 'alamu bil muhtadin. Saya artikan secepatnya. Ya. Monggo. Surat 16 An-Nahl 125. Ajaklah atau serulah manusia pada jalan Tuhanmu, garis Tuhanmu, dengan hikmah atau ilmu pengetahuan dan pengajaran atau pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dakwahanlah seluruh manusia. Jenengan semuanya menyeru seluruh manusia kepada garis hukum, jalan hukum. Ini ketentuannya, ini loh. Ya ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum semuanya ada di Al-Quran. Dengan hikmah, dari kata hakama, hukum-hukum, aturan-aturan, hikmah yang adil, hukum yang adil. Ya. Bukannya dirusak peradilan. Kan di surat 2188 kan ada itu. Coba nanti dibuka ya. Entah masalah hukum ya. Ya. Lah kalau misalkan
kita rusak peradilan. Ya akhirnya kita sendiri ya rusak dengan hukum-hukum yang atau hikmah atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang logis, ya. Wal mau itu pelajaran, ya. Pelajaran itu kalau misalkan berikan contoh yang baik, kayak gitu kan. Kamu ngomong tapi kalau enggak dikasih contoh, kan misalkan jadi pemimpin itu Pak ya, itu kan dicontoh, jadi uswah, ya, 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 Yang jauh Pak Ustadz. ya, ya. Jadi kita di sini kan belajar Al-Quran. Jadi seperti tadi ini juga dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Al-Quran. Dan jangan sampai dilimpahkan kepada negara. Negara itu kita terlepas dari, ya memang kita di dalam negara, cuman negara itu melaksanakan hukum Islam atau tidak. Tapi di sini kita belajar Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan ya sudah itu bukan potong tangan itu urusan negara, bukan begitu. Jadi maksud saya kita belajar Al-Quran, menganalisa Al-Quran. Betulkah potong tangan itu boleh? Betulkah kita membunuh orang itu boleh? Ini Al-Quran, bukan negara. Iya, iya. Terima kasih. Ya, kita tidak ya antara negara dan Allah gitu ya. Karena seluruhnya itu Islam tidak sekuler, mengenal sekulerisme. Dan Nabi Muhammad juga kan di Madinah itu kan punya tentara juga, aturan, punya zakat mal, betul mal. Itu kan pelaksanaan daripada 9103 Pak. 9103 itu kan arahnya 96 apa dalam bentuk suatu negara. Penunjukan Rasid secara penunjukan cara musyawarah yaitu Khilafur Rasyidin yang saya share baru saja kan tentang nepotisme itu kan. Jadi penunjukan turunan itu kan menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam sejarah Islam yang akhirnya menunjukkan Yazid, ya. Ini saja dan fakta. Akhirnya apa terjadi fitnah yang mana akhirnya itu kan ada terjadi pembunuhan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Fitnah itu Pak. Kalau misalkan suatu pemimpin dengan menunjuk pemimpinnya itu dengan nipu dari kata keponakan atau anak, nah itu akhirnya jadi kekacauan. Walaupun itu semuanya juga terjadi di negara-negara banyak kan, tetapi menjadi sesuatu yang tidak baik kayak gitu. Bukan menjadi negara yang meritokrasi. Karena kita bicara itu jangan ini Al-Quran, ini negara enggak, tetapi ini semuanya. Al-Quran itu membicarakan masalah semuanya. Tentang potong tangan saya jelaskan lagi, ini negara, bukan urusan misalkan ada anak saya mau nyuri terus potong tangan kayak gitu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya hukumnya negara. Dengan syaratnya 903, 960. Tidak ada kemiskinan, kefakiran. Harus diberantas dulu syaratnya itu. Ustaz nambahin sedikit Pak. Itu kalau di dalam Al-Quran itu ada juga penjelasan dalam Al-Quran itu ada bahasa kiasan ya. Metafora. Nah itu apakah potong tangan itu apakah kalau merujuk ke 691, 960 sama 100, apakah itu kan merujuk pada sifat perbuatannya yang diputus ya? Jadi kalau mengartikannya potong tangan itu yang diputus perbuatan itu jangan sampai mencuri. Kenapa? Nah itu akhirnya negara ke arah 60 itu. Jadi kembalinya ke situ. Jadi bukan potong tangan dalam arti menurut pemahaman kita apa salah apa tidak saya belum paham. Cuma di dalam Al-Quran saya dapatkan ini Bapak Ibu sekalian. Makanya negara itu punya namanya senator atau lembaga perwakilan rakyat. Disitulah dia membuat undang-undang, ya, yang disetujui oleh bersama-sama, bareng-bareng secara musyawarah, ya. Kalau misalkan tidak potong tangan dia tidak apa-apa, karena apa? Hukuman itu sifatnya adalah preventif, efek jerah. Kalau misalkan
rakyat semuanya tidak ada yang mencuri, ya alhamdulillah. Suatu negara malah pengennya ya tidak ada penjara, pengennya kosong, tidak ada yang berbuat ini. Lah tetapi kalau misalkan ini sudah krodit, ya negara itu sudah kronis perbuatan-perbuatan kedoliman, pencurian, maksiatan, ya pencurian, penggelapan, money laundry itu yang sangat luar biasa, extraordinary crime, kriminal yang sudah luar biasa, extraordinary crime bahasa Inggrisnya. Ya pemerintah monggo silahkan. Ya kalau dibiarkan ya karena menjadi kekacauan. Itu negara Bapak Ibu sekalian, bukan saya dan Allah ini menyantumkan ayat ini. Kalau pengertian ya metafora kiasannya adalah kuasa, ya monggo. Karena dengan sesuatu preferensi masing-masing, ya ada ya dua. Kan bukan di tangannya Allah seperti yang kita lihat seperti tangan kita. Itu ayat metafora, ayat kias, permisalan. Iya. Terus kita apakah baca Al-Quran hanya sekedar membaca, terus kalau dulu tapi tidak untuk dimanfaatkan atau dijalankan. Padahal tidak pada jalan ini negara sudah merujuk pada sebagian Al-Quran. Maka ini tidak hukum yang ada di dalam negara yang sudah tujuan Al-Quran tidak dilaksanakan. Ini pertanyaannya Pak. Tadi orang mencuri hanya dipotong jangan mencuri kan? Oh oke betul. Tapi kalau sudah menunjukkan jalan ilmu dan karakter, apa enggak harus jangan dipotong kan gitu? Nah, kalau saya menurut Bapak Santoso, karena saya pelapor, boleh lah maksudnya mengampuni. Saya istighfar, saya minta maaf. 668 dan dengan saya istighfar. 616. Pak saya tidak akan menuntut lagi. Tapi kalau saya menjadi karakter, besok saya menuntut lagi. Pak Santoso kira-kira gimana? Ya. Nah itulah namanya Al-Quran ini ilmu kita pelajari diterapkan di masyarakat di dalam negara. Bukan kita terus hanya Al-Quran ini putus tidak selesai. Bukan saya tidak cocok. Saya tidak negara itu di dalam Al-Quran sudah diterapkan. Itu bukan kok kita negara sembarang enggak kan bukan aparatur negara, tapi negara sudah menerapkan. Tinggal manusianya yang baik atau yang buruk. Ini yang kita hajar lakukan. Kalau saya jadi presiden, tadi kabeh. Benar. Enggak saya Ya. Ya. Kita belajar Al-Quran tujuannya untuk mengetahui hukum dan ketentuan Allah. Jadi negara sudah menerapkan coba dengan undang-undang data pasal-pasal saya juga mempelajari. Yang salah itu bukan hukumnya, manusianya. Ya kalau seperti itu, ya, ya memang ayat-ayat sebetulnya saya mau membacakan ya banyak sekali ya. Jadi karena waktu ya, jadi memang kita itu ini kita itu tidak berbanding lurus ya. Orang yang sabar ya tentang masalah negara yang sekuler dengan negara yang religius ya. Negara yang sekuler itu bukan memang mendikotomi antara pemisahan antara agama, tetapi kenapa kok malah menurut Islam ini kok sesuai dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan bersih dari KKN. Misalkan ada orang yang mencuri itu juga takut. Misalkan ada HP itu jatuh di kereta api di negara Jepang itu ya, itu sampai di mana letaknya, jam berapa, ya terus gerbong berapa itu ketemu Pak. Iya, itu dan orang itu takut untuk mengambilnya Pak. Ada HP di kereta api yang penuh, itu banyak itu. Terus antara yang maaf ya ini saling menghormati Pak dengan budaya ya sering melunduk ya itu kan itidal Pak ya menghormati orang lain, menghormati dan menyayangi orang lain
itu kan sesuatu yang makanya Islam kalau di sana itu sangat diterima karena sesuai dengan budaya Islam itu sendiri kayak gitu, menyucikan diri kita, ruhiyah kita, berdoa, stak ya untuk berdoa minta kepada Allah. Ya, inilah yang mana jadi birokrasi juga tidak berbelit-belit, tidak rumit, transparan seperti itu. Memberikan amanah, tapi memberikan amanah itu juga pada orang yang tepat. Surat 458. Coba ini sebagai closing statement saya 458. Jadi kalau misalkan kita itu harusnya ya tapi ini masa amanat tadi ya 458. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya. Artinya surat. Tidak usah, saya langsung aja Pak. Sesungguhnya innawa ya'murukum, Allah itu menyuruhmu, muhakamnya pada kamu sekalian. Kalau dulu zaman Nabi, ya pada Nabi. Menyerahkan amanat. Ya. Amanat, titipan Pak. Sebagai pemimpin, kita di keluarga. Kalau misalkan negara ya pada orang seperti pimpinan kepala negara. Kepada apa? Ahlinya, spesialis yang sudah. Dan ini belum apa-apa, belum punya pengalaman banyak, jadi pemimpin. Ya, itu ini melanggar Pak. Kalau misalkan menyerahkan amanat bukan pada ahlinya, makanya perlu belajar. Dokter Fajar aja sampai bertahun-tahun menjadi dokter spesialis anak. Dan praktikumnya itu banyak. Bukunya banyak, mahal-mahal. Praktikum juga memakan biaya tidak besar. Gitu. Nah baru cuma berapa kali ini terus ditunjuk jadi pemimpin. Ya saya enggak itu. Penting ahlinya Pak. Ayatnya ada memberikan amanat pada ahlinya. Punya anak misalkan tidak bisa mengelola keuangan terus kasih amanat. Keuangan misalkan. Hal-hal seperti ini kan melanggar kita sendiri dan pada orang lain. Dan jikalau kamu menghukum di antara manusia adalah menghukum dengan yang adil Pak. Bila adil. Jangan karena misalkan ponakan atau anak saya tumpul ke atas hukumnya, tapi tumpul ke bawah. Nah ini yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini kan karena ini. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat Fajar, mengajarkan padamu dengannya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat perbuatan jenengan semua. Itu saja bisa sampaikan. Saya mohon maaf. Ya, saya terima kasih. Diskusi ini hidup ya, tidak ada yang ngantuk. Ya. Jadi tidak ada yang benar dari yang saya kalau misalkan salah itu dari saya sendiri. Saya hanya menyampaikan ayat dan itu tergantung perspektif Bapak Ibu sekalian. Yang benar, logis, hak, absolut mutlak adalah dari milik Allah. Saya selalu disclaimer, bukanlah saya yang paling benar, ya. Dan semuanya manusia itu banyak punya salah. Aku lihat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.